Kalau fatwa ulama zaman dulu dipengaruhi oleh politik, maka pandangan ulama sekarang juga terpengaruh oleh pandangan politik juga. Artinya orang yang berpendapat sekarang juga bisa sangat salah. Mohon pencerahan Bapak Prof. Alwi Shihab. Podcast Alwi Shihab. Selamat datang di podcast Alwi Shihab. Jadi dari dulu, dari awal sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW, kita ketahui bahwa mulai ada timbul semacam perbedaan pendapat terhadap suksesi. Siapa yang harus menjadi khalifah. Itu ada benih di situ, tetapi tidak sampai terlontar secara umum. Baru kelihatan benih itu nampak adalah sewaktu Muawiyah membangkang dan mengangkat dirinya sebagai khalifah, padahal khalifah keempat adalah Sayyidina Ali. Nah, ini kan urusan politik, urusan kekuasaan. Jadi tentu ada kubu yang ke Muawiyah, ada kubu yang ke pemerintahan yang sah, Ali. Pada waktu itu masih belum ada yang namanya mazhab Syiah. Yang ada adalah pendukung Ali. Dan namanya dalam bahasa Arab Syiat Ali, artinya pendukungnya Ali. Dan pendukung Muawiyah. Dan inilah yang akhirnya karena meninggal Sayyidina Ali, lalu terjadi perdamaian antara Muawiyah dengan anaknya Sayyidina Ali yang namanya Hasan bin Ali. Di situ dicantumkan bahwa setelah Muawiyah maka akan diberikan kepada Hasan bin Ali. Tetapi Sayyidina Hasan meninggal dan menurut berita sejarah bahwa diracun, tapi terlepas dari itu seharusnya kalau Hasan tidak ada maka turun kepada adiknya yang namanya Husain. Apa yang terjadi? Muawiyah tidak melaksanakan janjinya dan mengangkat anaknya Yazid. Dan ceritanya panjang sehingga akhirnya Yazid dengan tentaranya membantai Sayyidina Husain dan terjadilah suatu konsolidasi kelompok yang pro Sayyidina Ali dan keluarganya dan kelompok Muawiyah dan anak-anaknya, dan itulah yang menjadi cikal bakal antara kelompok Syiah dan kelompok Sunni. Walaupun dari kelompok Sunni tidak semuanya mengikuti apa yang dikehendaki oleh Muawiyah. Bahkan kelompok Sunni pada dasarnya adalah kelompok yang tidak mau ikut-ikutan di dalam perpolitikan ini, sehingga mereka istilahnya i'tizal atau mereka menyendiri dan membentuk kelompok sendiri yang mengatakan bahwa ajaran Islam telah dirusak oleh Muawiyah yang tadinya khilafah menjadi kerajaan, mengangkat anaknya dan seterusnya. Lalu timbullah di situ kelompok tasawuf. Tasawuf yaitu tidak mau ikut politik, hanya mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ini semuanya ada kaitannya dengan politik dan kekuasaan. Nah, sampai sekarang ulama-ulama juga sekarang ini kalau kita lihat pandangan-pandangan Ikhwanul Muslimin itu terkadang berbeda dengan pandangan ulama-ulama yang
tidak sesuai dengan Ikhwanul Muslimin. Di Mesir umpamanya, di mana di Teluk itu pada umumnya tidak mengikuti pandangan Ikhwanul Muslimin, sehingga pandangan keagamaan juga berbeda di antara satu dengan lainnya, dan itu yang menjadikan ada konflik, walaupun konfliknya tidak besar, tetapi itu benih-benih konflik yang akhirnya menjadi besar, dan yang menjadikan hal ini besar karena adanya kelompok yang sangat puritan, yaitu kelompok Salafi Wahabi, yang sekarang ini mulai ditinggalkan oleh Saudi Arabia karena melihat bahwa manfaatnya lebih sedikit daripada mudaratnya, atau mudarat itu artinya yang tidak ada manfaatnya, lebih ke kekurangannya, lebih banyak kekurangan daripada kelebihan. Nah, inilah yang menjadikan Indonesia juga sekarang terpengaruh oleh kelompok-kelompok ajaran Wahabi ini yang senangnya hanya membid'ahkan kelompok lain. Tentu saja maksud daripada kelompok Wahabi ini bukan semuanya jelek, tapi maksudnya baik, mau mengembalikan ajaran Islam kepada kemurniannya. Tetapi kemurnian ajaran Islam di hadapan mereka ini terlalu ketat sehingga tidak sulit untuk diterapkan di dunia sekarang ini, dan karena kekuatan finansialnya dia bisa menjalar kemana-mana, ke Afrika, ke Indonesia, dan ke Eropa dan ke Amerika. Banyak sekali Islamic Center yang diprakarsai oleh Saudi pada waktu itu, dan baru dengan adanya Raja Salman sekarang hal-hal tersebut telah dikurangi, dan pengaruh Wahabi juga sudah tidak sebesar yang dulu, karena dulu mendapat bantuan finansial yang cukup kuat. Sekarang ini walaupun tidak mendapat bantuan finansial yang kuat, tetapi sudah menjalar kemana-mana. Saya pernah bertemu dengan almarhum Habib Segaf Al-Jufri yang mengeluh bahwa di daerah-daerah pedalaman oleh Al-Khairat didatangkan guru-guru yang serba sederhana, tetapi ada guru-guru yang datang dari Jakarta dengan bantuan finansial dan berusaha untuk menafikan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Al-Khairat, yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, hal yang semacam ini yang akhirnya menimbulkan konflik di masyarakat, dan ini yang menjadikan umat Islam lalu hanya berpikir kepada perbedaan satu dengan yang lain, dan melupakan bahwa ajaran utama kita ini adalah bahwa kita sebagai mukmin muslim, kita ini seharusnya saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bantu untuk kebajikan pada takwa. Dan jangan kita saling mencederai dan saling mendiskreditkan, karena hal itu hanya akan menjadikan kekuatan kita ini akan runtuh dan melemah. Itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Tapi apa daya kalau ulama-ulamanya hanya melihat apa yang dihadapannya dan ingin pengaruh dan ingin kekuasaan, sehingga prinsip-prinsip dasar yang ada di dalam Al-Quran dilupakan.